7 cara kita untuk menjadi Miracle Corporation. Ini yang pertama, taubat jadi habit para stakeholdernya, ya. Ini yang pertama, ini merupakan fondasi bagi sebuah perusahaan untuk menjadi perusahaan yang ajaib, ya. Negara yang ajaib, keluarga yang ajaib. Motivasi saya adalah begitu, ya, untuk menutupi dosa-dosa saya di masa yang lalu. Itu keren banget. Kalau seandainya ini sudah menjadi, ya, habit di antara para stakeholdernya, maka insya Allah perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang sungguh perusahaan yang ajaib, gitu, ya. Jadi ini yang nomor 1, ya, taubat lagi, taubat lagi, dan memang hobinya tuh taubat, nggak ada yang lain selain dia bertaubat. Datang ke kantor, kenapa sih datang ke kantor? Ya, coba sekarang kalau seandainya kita datang ke kantor gitu, ya, motivasinya untuk apa? Cari duit, ya. Harusnya nggak gitu, ya. Motivasi ke kantor untuk apa? Semoga dengan amal soleh yang saya lakukan di kantor ini bisa menutupi, ya, dosa-dosa saya yang di masa yang lalu. Itu keren banget kalau seandainya kita bisa menjadikan taubat itu sebagai habit. Untuk apa sih ngikutin ini gitu, ya? Mudah-mudahan dengan ada ilmu satu aja yang kita bisa terima gitu di sesi kali ini, ya, itu bisa mencuci dosa-dosa saya di masa yang lalu. Jadi motivasinya tuh benar-benar taubat itu menjadi habit bagi para stakeholder. Satpamnya taubat, front desk-nya taubat, ya, orang keuangannya taubat, ya. Ya kalau udah taubat kayak gitu, korupsi juga takut udah, ya. Nah kalau seandainya dia korupsi udah nggak berani gitu, ya, kemudian saingan juga nggak mau gitu, ya, nyuap apalagi gitu. Masya Allah, ya. Semoga ini bisa didengar oleh para pemimpin-pemimpin bangsa, ya. Jadi kita bisa kok bikin Indonesia ajaib. Yang kedua adalah jujur menjadi akhlak utama. Kalau ini yang dilakukan oleh semua stakeholder di dalam sebuah perusahaan, akan menjadi perusahaan yang sangat-sangat luar biasa disegani, ya. Perusahaan yang akan menjadi ajaib. Ajaib kenapa? Karena konsumennya kok banyak banget begitu, ya. Seperti itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, ya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya jujur itu mengajak kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengajak kepada surga. Yang ketiga, ya, halal menjadi satu-satunya yang dicari untuk rezeki, ya. Halal. Jadi orang yang sangat hati-hati dalam urusan harta, gitu, ya. Lebih baik nggak makan deh daripada gitu, ya, ini hartanya nggak jelas gitu, ya. Apa rumah ngontrak gitu, ya, nggak apa-apa gitu kan, cuma naik sepeda ontel gitu. Yang penting halal. Yang bagus itu kan naik Alphard tapi halal gitu. Yuk sama-sama kita cari yang halal aja. Nanti insya Allah Allah yang akan berikan keajaiban buat kita, ya. Yang keempat, tawadhu jiwanya. Air itu hanya bergerak ke yang rendah. Kalau kita berada di rendah, maka air itu turun ke bawah. Ini rezeki nih, rezeki turun ke bawah. Jadi rezeki turun kepada orang yang rendah. Kalau tinggi gitu kan, rezeki itu adanya di sini. Kita tinggi dari rezeki, ya akhirnya harus dipompa untuk kita dapat rezeki. Nah selama ini inilah yang terjadi, kita tuh mompa gitu loh. Ya kayaknya untuk dapetin 5 juta aja kok nggak gampang banget, ya, karena kita tinggi hati gitu. Tinggi hati, kita kan harusnya rendah. Ya, seluruh persoalan dimulai dari saya benar, orang lain yang salah. Seluruh persoalan dimulai dari itu. Saya benar, orang lain salah. Saya benar, orang lain salah. Dan seluruh solusi dimulai dari kebalikannya. Nah, maka kalau kita mau jadi perusahaan yang ajaib gitu kan, Miracle Corporation, maka kita harus ngajak diri kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Nggak ada beda nih gitu kan antara bos sama karyawannya. Orang-orang tuh kadang-kadang gitu datang ke kantor, kayaknya kok bosnya yang mana ya gitu kan. Ternyata OB sama bos sama kerennya gitu, sama kerennya, ya, tawadhu gitu. Nah mudah-mudahan, ya, kita bisa menjadi orang-orang yang tawadhu seperti ini gitu, ya. Nah jadi ketika kita urusannya ditagih orang, ya, kita marah-marah, ya kan akhirnya kita nggak tawadhu dong, ya kan, ditagih orang nih gitu. Jadi kitanya punya amanah sama orang,
Kan sekarang kan gitu ya, yang sering terjadi. Udahlah kitanya yang punya amanah, yang ngutang gitu kan, bahasa itu ya. Udahlah kita yang punya amanah, gitu kan, pas ditagih kitanya yang galak gitu. Jangan dong, jangan kayak gitu ya. Tapi ketika ditagih, iya maaf saya salah, gitu aja gitu. Maaf saya salah. Udah punya uangnya belum? Mohon maaf belum gitu. Aduh, saya doakan mudah-mudahan Bapak dimuliakan Allah gitu. Jadi kita berada dalam posisi rendah. Begitu juga kalau kita nagih gitu loh. Kita nagih tuh kadang-kadang kan kita merasa diri tinggi. Di sini persoalannya, ya. Kenapa muncul persoalan? Karena kita sebagai orang yang ngerasa punya duit, ngerasa punya duit, kita pinjemin sama orang. Pada saat kita mau nagih, bayar gitu kan. Akhirnya kita di situ muncul persoalan. Kenapa orang yang kita tagih itu jadi galak? Ya karena kitanya yang tinggi gitu ya. Jadi kita benar-benar harus rendah, tawaduk kepada konsumen, tawaduk kepada produsen, tawaduk kepada siapapun gitu. Tawaduk gitu jiwanya. Yang kelima, sebuah korporasi yang akan jadi ajaib adalah korporasi yang menggunakan Al-Quran sebagai energi geraknya. Perusahaan yang digerakkan oleh Al-Quran, bukan digerakkan oleh yang lainnya, ya. Bukan digerakkan oleh ambisi untuk mengalahkan perusahaan yang lain, bukan digerakkan oleh keinginan menjadi number one in the world gitu. Itu malah nantinya power kita nggak ada, ya. Jadi yang penting saya mau bela Al-Quran. Jadi baca Quran, buka rumah tahfiz mungkin. Keuntungannya kita sedekahkan untuk orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menjadi gerak, menjadi energi yang luar biasa. Timnya bergerak dengan semangat Al-Quran. Uang yang sudah didapatkan juga disalurkan untuk membela Al-Quran. Itu keren banget. Ini ada yang nanya, apa itu Garpu Tala Pak Nas? Ya silahkan nanti dipelajari di channel Telegram. Ya insya Allah ada ada pelajarannya. Nah nanti ketika kita, ya Allah, kok sekarang ini ya Allah saya targetnya ini ya nutup penjualan ini lebih kurang ya Allah, nggak banyak-banyak, cuma 100 juta ini target dari perusahaan misalnya begitu ya, kita sebagai agen ya. Tapi kok belum nyampe targetnya ya Allah, baru 50 juta padahal udah tanggal 26 Desember gitu. Saya pengen ya Allah, pengen banget supaya saya bisa mencapai target saya. Ya titipkan kepadaku satu ayat yang bisa membuat aku jauh lebih tenang sehingga bisa mencapai target yang kuinginkan. Dibuka deh tuh, lihat ayatnya, kemudian pelajari ya yang ada di sekitar ayat tersebut, satu ayat ke atas, satu ayat ke bawah gitu ya. Lihat kata-kata kunci yang ada di sana ya, terus kemudian masukkan, meresap dalam hati apa ya pesan cinta Allah. Ada pesan apa dari Allah di dalam ayat ini? Kita yang bisa ngukur tuh gitu. Pesan cintanya Allah apa ya dalam ayat-ayat yang saya baca ini gitu. Kemudian zikirkan. Ajaib. Setelah itu tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Percaya deh ya. Dan udah banyak pengalamannya yang saya lakukan dengan tim-tim bisnis yang saya lakukan gitu ya. Yang keenam, khusyuk latihannya. Setelah menikah gitu ya, saya tanya lah gitu kan, apa sih rahasia kamu gitu kan, kok bisa cum laude gitu. Padahal saya tahu betul istri saya itu dia aktif di kampus dengan berbagai macam organisasi. Kok dia bisa cum laude juga di sekolahnya dulu, dia sebagai alumni gitu, itu juga dia aktif gitu dalam organisasi alumninya. Apa sih rahasia kamu? Nah ternyata rahasianya khusyuk. Ya, rahasianya yang keenam ini, khusyuk. Kalau lagi di kelas, ya udah di kelas, nggak mikirin yang lain gitu, fokus gitu, ya, ngedengerin dosen, gitu kan. Terus kemudian mencurahkan seluruh jiwa raga dalam pembelajaran di kelas. Pada saat rapat di organisasi, ya khusyuk, gitu, fokus gitu di organisasi itu. Pada saat di keluarga juga begitu, fokus. Nah kan sekarang kan kita ini nih, kadang-kadang kita nih ya kehilangan fokus.
pada saat kita lagi ngobrol sama orang gitu kan, kita sibuk HP gitu kan. Nah itu pada saat itu ya nilai kita di hadapan orang itu langsung turun kan, dan di situ ya hal yang seperti itu jadi nggak bagus gitu ya. Nah kemudian jadi 100% di setiap aktivitas kita gitu. Nah itu latihan tuh pada saat ibadah, ya udah tinggalin semua gitu kan. Ini waktu saya untuk Allah gitu. Jadi waktunya saya untuk Allah, khusyuk gitu, latihan dia ya. Nah tapi pada saat bekerja gitu kan, dia benar-benar khusyuk untuk apa? Untuk memberikan kebaikan buat orang lain ya, supaya orang lain dapat kemuliaan dan kebahagiaan dari dirinya. Jadi latihan dia untuk memberikan kebaikan buat orang lain, dan kita benar-benar khusyuk gitu dalam fokus optimal, all out 100% gitu dalam apa yang kita kerjakan ya. Jadi Masya Allah kalau udah seperti itu gitu ya, itu insya Allah kita menjadi orang yang the best ya, menjadi korporasi yang ajaib ya. Khusyuk ini juga bukan cuma sekedar pada saat pelaksanaannya, tapi sebelumnya juga dia juga khusyuk, mempersiapkan dengan baik. Persiapan dulu, kita belajar benar-benar on time. Jadi on time itu adalah cara kita untuk khusyuk dalam kegiatan kita. Janjian sama orang jam 9 gitu kan, jam 8 kita tuh udah persiapan, terus kemudian juga bahkan udah nyampe di lokasinya gitu kan. Itu adalah ciri khusyuk dalam bekerja gitu. Nah khusyuk dalam sholat ya pastinya dia benar-benar mempersiapkan diri gitu ya, dengan begitu fokusnya ya. Oke, bismillah ya. Jadi insya Allah ya, khusyuk adalah satu cara untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keajaiban. Yang ketujuh, satu, sama dan terhubung semboyannya ya. Satu, sama dan terhubung. Makanya kenapa magnet rezeki itu selalu ngulang-ngulang nih, satu sama terhubung, satu sama terhubung, satu sama terhubung ya. Jadi kalau ditanya apa itu magnet rezeki, satu sama terhubung. Terhubung dengan apa ya? Ya sama lah, misalnya nih sekarang ini saya terhubung dengan koneksi internet ya kan. Kalau seandainya koneksi internet terhubung, terjadilah keajaiban. Tapi kalau nggak terhubung, apa yang terjadi? Ya kayak tadi tuh kan, ada yang sempat nggak connect kan ya, sempat nggak connect tadi ya. Kita juga nggak ngerti kan sebabnya apa gitu kan. Cuma kita nggak terkoneksi. Nah cuma kan dalam urusan-urusan kita dengan manusia ya, itu kita betul-betul harus nyambungin gitu loh. Terhubung dengan konsumen, terhubung dengan karyawan, terhubung dengan produsen, terhubung. Nah cara terhubung itu adalah kita betul-betul memuliakan dan membahagiakan orang-orang di dalam hati kita minimal. Misalnya kalau Anda sebagai pimpinan perusahaan pengen banget gitu ya karyawan Anda sukses gitu ya kan, pengen sekali karyawan Anda sukses. Tapi yang dilakukan apa? Marah-marah, gebrak meja, push sampai to the limit gitu kan. Tapi kita nggak terhubung gitu loh. Apa sih yang jadi persoalan dia gitu? Apa jangan-jangan karena dia sedang ada persoalan dengan istrinya, persoalan dengan keluarganya? Apa mungkin dia lagi nggak sehat dan seterusnya? Itu tuh kepedulian kita gitu terhadap karyawan. Baru kita bisa mengharapkan bahwa perusahaan kita tuh akan jadi perusahaan yang ajaib. Gitu, akan jadi perusahaan yang ajaib. Nah bagaimana caranya? Ya kadang-kadang kan kita nggak ngerti, karyawan kita banyak gitu kan. Terus kemudian kita juga nggak ngerti satu persatu persoalan mereka. Nah kita hubungkan dengan yang maha menghubungkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bawa dalam tahajud. Pernah nggak kita bawa reseller kita dalam tahajud kita? Ya Allah, saya punya reseller ya Allah nggak banyak ya Allah, cuma 10 ya Allah. Saya jualannya OSB ya Allah, sebagai agen ya Allah, ini reseller 10 ya Allah, tapi nggak gerak-gerak ya Allah, aku nggak ngerti ya Allah apa yang terjadi pada mereka. Tapi Engkaulah yang maha memuliakan mereka, sayangi mereka, cintai mereka, muliakan mereka, bahagiakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kebahagiaan ya Allah, seandainya OSB ini menjadi jalan terbaik bagi mereka ya Allah, mudahkan apa-apa yang kami lakukan ini untuk dia ya Allah ya. Doakan dalam sholat. Pernah nggak kita doakan tim kita, karyawan kita,
Ya, bayangin wajahnya satu persatu. Wah, kalau seandainya itu yang dilakukan, bismillah insya Allah. Doakan pakai bahasa Indonesia, supaya kita paham. Jadi satu, sama dan terhubung dengan semuanya, terhubung dengan alam, ya. Terhubung dengan alam gimana dong caranya, ya? Terhubung dengan alam itu dengan ya mendoakan kebaikan bagi alam semesta ini, ya. Makanya alhamdulillah dalam sholat udah lengkap sebenarnya, menunya itu udah banyak banget gitu di dalam sholat gitu ya. Seperti itu ya. Jadi satu, sama dan terhubung dengan semua yang ada di alam.